Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ayah, bunda yang kami hormati, wali siswa TK Nyai Ahmad Dahlan, ibu bapak guru TK Nyai Ahmad Dahlan, serta segenap yang menghadiri atau mengikuti kegiatan kulwab pada pagi hari ini. Ayah bunda, perkenankan hari ini materi kulwab tentang peran orang tua dalam mendampingi belajar anak dari rumah saat pandemi. Bersama saya, Mahdar Rauf Dahuri, MPDI. Ayah bunda, sebelum menganjak ke materi, tentu perlu kiranya saya memperkenalkan diri. Nama saya Dahuri, tanggal lahir, tempatnya di Jepara 6 Juli, dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri. Aktivitas harian saya seperti ini. Oke, kita berlanjut ke materi. Bagaimanakah peran orang tua di masa pandemi ini? Merangkum laman sahabat keluarga Kemendikbud, ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau peran orang tua selama pandemi, yaitu menyiapkan fasilitas. Orang tua diharapkan mampu menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran yang memadai. Fasilitas tersebut akan mendukung kegiatan belajar dari rumah secara efektif, maka anak akan merasa percaya diri saat belajar di rumah. Selanjutnya, anak belajar dengan aman. Orang tua hendaknya harus memastikan anak belajar dengan aman. Orang tua menjadi pengontrol saat anak melakukan belajar dari rumah, yakni membantu aktivitas anak menyelesaikan tugas-tugas selama BDR berlangsung. Hal ini diharapkan anak akan tetap merasa nyaman dan aman walaupun belajar di rumah. Orang tua tetap mengupayakan, tetap menjalankan rutinitas harian yang sama ketika belajar di sekolah. Seperti bangun pagi, melakukan kegiatan belajar secara daring atau luring, baru setelahnya anak diperbolehkan bermain. Hal ini perlu dilakukan agar anak tetap merasa aman, nyaman, dan tidak cemas terhadap perubahan situasi belajar saat pandemi ini. Selanjutnya, proaktif menghubungi guru. Guru dan orang tua harus bekerja sama memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan. Maka orang tua harus sesering mungkin berbagi atau bertanya tentang perkembangan anak saat mengikuti BDR terhadap gurunya. Salah satunya, orang tua harus membagi waktu antara pekerjaan dan kegiatan belajar anak dari rumah. Walaupun orang tua memiliki karir, ayah dan bunda bekerja, maka perlu kiranya tetap meluangkan waktu untuk si anak mendampingi belajarnya. Kalau memang terpaksanya kok tidak bisa, mungkin perlu asisten yang memang benar-benar asisten itu mampu mendampingi anak kita untuk belajar. Mohon maaf, ini hanya mendampingi khusus untuk belajar saja, bukan mendampingi sehari-hari selama 24 jam. Selanjutnya, tidak menambah beban pembelajaran. Maka pada kondisi seperti ini, orang tua hendaknya tidak menambah beban pembelajaran anak, tidak menuntut hasil yang maksimal terhadap anak. Karena apa? Target kurikulum di masa pandemi bukan satu-satunya tujuan, melainkan anak diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang bermakna, berkaitan dengan kecakapan hidup mereka. Terpenting,
anak tetap disiplin waktu saat belajar dari rumah layaknya belajar di sekolah. Misalnya, tetap memakai seragam saat belajar, ada waktu belajar, ada waktu istirahat, dan ada waktu untuk ibadah. Maka, anak-anak tetap mampu mengambil makna dari pembelajaran yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari dalam melakukan aktivitasnya. Ayah bunda, ini tentang peran orang tua di masa pandemi. Maka untuk bisa melakukan semua hal tersebut, tentu orang tua harus paham bahwa rumah sebagai pusat pembelajaran. Rumah sebagai tempat pendidikan di masa pandemi ini merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan ilmu pendidikan. Maka rumah sebagai sumber belajar tentu harus disiapkan sebaik mungkin, harus menciptakan suasana dan trik belajar yang menyenangkan. Maka di situ kita semua harus paham ayah bunda bahwa rumah kita sebagai pusat pembelajaran. Untuk itu perlu kiranya kita yang pertama penanaman karakter terhadap anak sejak dini. Karakter ini sangat penting dan perlu kita tanamkan sejak dini kepada anak. Bagaimana cara anak bertakwa? Bagaimana cara anak memiliki kepribadian yang baik, anak memiliki ilmu yang bermanfaat, maka perlu kita tanamkan. Di antaranya karakter yang harus kita tanamkan adalah karakter religius. Anak senantiasa didekatkan dengan Tuhannya, bisa senantiasa diajari berdoa, mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Maka anak juga perlu diajari rasa percaya diri, mandiri, sabar, jujur, saling menghargai, dan bekerja sama. Sehingga anak mampu bersosialisasi di lingkungan sekitar dengan baik. Yang selanjutnya adalah orang tua harus mampu menjadi teman. Kenapa harus seperti itu? Karena anak memiliki karakter yang unik tentunya, yaitu anak itu ingin selalu dekat dengan seseorang, khususnya orang tuanya. Maka kalau orang tua itu tidak berusaha dekat dengan anak, tidak berusaha menjadi teman dengan anak, maka anak akan mencari pelarian atau pelampiasan untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain. Maka perlu kiranya kita menjadi teman mereka. Kita mendengarkan ceritanya, kita bertanya kegiatannya, akan menjadikan anak semakin dekat dengan kita. Kenapa? Karena proses pembelajaran di rumah ini memang benar-benar membutuhkan kesabaran yang tinggi. Apalagi kita sebagai orang tua yang mungkin kadang tidak memiliki background pendidikan, sehingga kadang-kadang kita malah bingung. Kita juga kadang-kadang stres, bahkan emosi mungkin ketika kita sudah pulang kerja capek, anak ingin minta didampingi. Maka kita sebagai orang yang dewasa tentu harus lebih paham dan lebih sabar tentang kemauan anak. Selanjutnya, orang tua tidak banyak menuntut. Maka pada kondisi pandemi seperti ini, hendaknya orang tua tidak terlalu banyak menuntut. Anakku harus bisa menghitung, anakku harus bisa membaca, anakku harus bisa menulis dengan baik. No, itu bukan keinginan orang tua yang baik. Kenapa? Karena dalam masa pandemi seperti ini, hendaknya kita lebih memahami karakter anak kita. Dia bisa dan mampunya dalam hal apa. Maka kita arahkan ke sana. Ingat, anak kita masih usia dini, anak kita masih usia TK. Yang TK-nya pun mungkin masih TK kecil.
Tidak ada kewajiban bahwa anak harus bisa membaca, menulis, menghitung. Tetapi paling tidak anak kenal tentang huruf, anak kenal tentang nama, anak tahu tentang angka, paling hanya sebatas itu. Maka tentu kita harus senantiasa merelakan hati kita untuk berekspektasi yang tinggi. Bolehlah kalau nanti mungkin di era yang normal kita lebih menuntut kepada anak kita untuk lebih baik dari saat pandemi. Boleh, tetapi ingat, pandemi ini memang benar-benar membuat kita semua menjadi lebih sabar. Selanjutnya ayah bunda, yaitu harus konsisten. Kenapa kadang ada hal yang suka bikin kita marah-marah? Karena kita selalu berekspektasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal anak kita itu anak kecil dan dia bukan miniatur kita. Dia memiliki keinginan dan harapannya sendiri. Dia lahir memiliki potensinya sendiri. Maka di sini orang tua perlu konsisten dalam mendampingi si kecil belajar sehingga berdampak baik pada perkembangannya. Konsisten orang tua tersebut sebenarnya mengajari anak untuk konsisten juga. Kalau dalam prosesnya kita selalu marah dengan kesalahan anak, mungkin juga suatu saat anak akan marah dengan kesalahan orang lain atau mungkin bahkan kesalahan kita. Ayah bunda, selanjutnya adalah kondisi seperti ini kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Semoga saja kita berharap secepatnya kondisi ini membaik sehingga anak kembali belajar ke sekolah, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-gurunya sehingga anak tidak mengalami kejenuhan. Tetapi apa daya bahwa ternyata sampai saat ini kondisi pandemi belum juga berakhir. Maka dari itu tugas orang tua sebagai guru di rumah tentu belum selesai. Maka perlu kiranya kita tetap menyiapkan diri dan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah daya tarik. Karena perbedaan anak belajar di rumah dengan di sekolah itu amat sangat memiliki daya tarik yang berbeda. Anak ketika belajar ke sekolah, dia memiliki daya tarik ingin ketemu dengan teman-temannya, bertemu dengan bapak ibu gurunya, bisa jajan atau bisa makan bersama dengan teman-temannya. Tetapi ketika di rumah, apa yang anak dapatkan kadang-kadang hanya kejenuhan. Padahal proses anak itu bisa mengikuti pelajaran dengan fokus itu rata-rata antara 10 sampai 20 menit saja. Setelah itu anak susah untuk fokus. Maka dari itu orang tua bisa menularkan aura positif pada anak untuk memacu minat belajar mereka sehingga anak tetap merasa nyaman dan aman di rumah, yaitu dengan memberikan daya tarik. Mungkin bisa menciptakan lingkungan di rumah sesuai dengan lingkungan belajar anak. Mungkin bisa ditempeli angka, huruf, gambar, dan lain sebagainya sehingga anak lebih tertarik untuk belajar di rumah saat pandemi ini. Selanjutnya adalah imbalan. Imbalan ini adalah bentuk reward atau bentuk penghargaan yang harus diberikan kepada anak. Agar belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dan efektif, orang tua membuat jadwal yang lebih ketat agar anak disiplin. Hanya saja dalam penerapannya harus disisipkan hal yang membuat buah hati bersemangat. Misalkan anak ketika bisa mengerjakan tugas nanti diberi hadiah. Nah, insya Allah nanti
kalau kamu bisa mengerjakan ini dengan tuntas, dengan baik, mamah atau papa akan membelikan jajan kesukaanmu. Bisa. Atau perlu kiranya sekali ditanya anak itu inginnya apa, belajarnya bagaimana, sehingga ada pola komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Selanjutnya adalah kemandirian. Satu hal yang harus diberikan keleluasaan kepada anak adalah kemandirian. Biarkan anak mencoba mengerjakan jawaban sendiri ketika ada tugas. Maka orang tua tentu hanya mengarahkan dan membantu agar anak bisa menjawab, bukan mengerjakan jawaban. Sehingga anak bila mengalami kesulitan, orang tua membimbing untuk memecahkan kesulitan itu, bukan memberi jawabannya, karena itu proses yang tidak mendidik. Selanjutnya adalah memunculkan kebiasaan positif. Kebiasaan positif ini harus diajarkan oleh orang tua dengan cara memberikan contoh-contoh yang baik, disiplin saat mereka melakukan pekerjaan dari rumah. Dari situ anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Anak akan berpikir bahwa meskipun di rumah harus tetap menjalankan kewajibannya. Terakhir, ayah bunda, belajar daring. Kini banyak kelas-kelas belajar daring. Tentu selama memantau anak menggunakan internet untuk hal positif, kita tetap mengarahkan dan membimbingnya. Peran orang tua sangat besar dalam kelancaran dan keefektifan belajar dari rumah. Maka tentu guru dan orang tua juga harus ikut aktif. Ada banyak kelas belajar daring yang bisa diikuti, atau pelatihan-pelatihan yang mungkin gratis juga banyak. Bagaimana orang tua bisa belajar Zoom meeting, bisa belajar Google Meet, dan mungkin bisa belajar metode pembelajaran yang lain, sehingga guru dan orang tua memiliki komunikasi yang baik dalam proses pemberian materi pembelajaran, dan orang tua sebagai fasilitator anak di rumah mampu menangkap materi pembelajaran itu untuk bisa diberikan kepada anak-anaknya. Dengan teknologi digital bisa melakukan belajar online. Meskipun tidak bertatap muka secara tak langsung, bisa buat forum diskusi bersama, melibatkan teman-teman sekolahnya dengan menggunakan video call misalnya, Google Meet atau Zoom Meeting dan lain sebagainya. Maka ayah bunda, kesimpulannya, efektif atau tidaknya kegiatan pembelajaran di rumah sangat tergantung dari peran orang tua sebagai orang terdekat yang ada di rumah untuk membantu anak. Oke ayah bunda, sementara sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di artikelnya, atau mungkin nanti bisa berdiskusi melalui chat atau voice note, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.